apakah anak nakal itu produk dari orang tuanya? Kalau jawabannya tidak satu-satunya. Kalau yang berpengaruh terhadap kesolehan dan kenakalan anak, ya. Karena Nabi yang bilang, Nabi bilang begini, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satupun anak lahir kecuali lahir dalam keadaan masih fitrah. Lalu apa yang membuat dia berubah? Fa abawahu, maka orang tuanya lah, yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi, yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Nah, maka yang namanya fitrah anak itu bisa berubah, paling dominan memang sama orang tua. Tapi enggak hanya orang tua. Bukankah lingkungan juga berpengaruh? Pergaulan dia, kawan dia, sekolah dia, masyarakat dia, bahkan sampai pemerintah. Karena misalnya ada minuman keras beredar di kampung kita, kalau ada pemerintah yang tegas bisa hilang kan? Sehingga itu juga ada campur tangan. Maka kalau dikatakan satu-satunya produk orang tua, tidak. Karena prakteknya bisa jadi bapaknya solih, anaknya malah tidak. Atau sebaliknya, orang tuanya durhaka tapi anaknya malah solih. Akhirnya apa? Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Tapi secara teori pendidikan Islam, bahwa yang mempengaruhi kenakalan dan kesolehan anak, yang paling dominan dan bertanggung jawab tentu orang tua. Tapi yang mempengaruhi bukan hanya orang tua. Contoh kita nih, latihan menjaga mendidik anak, tapi kok anak tuh malah berubah. Kenapa? Ternyata temannya atau lingkungannya. Nah, itu semua juga ikut mempengaruhi terhadap kenakalan atau kesolehan anak. Tapi bahwa ketika kita soleh, insya Allah itu jadi proposal kita agar Allah jaga anak kita. Sampai ulama terdahulu tuh begini, ketika mereka sholat, mereka bilang, saya sholat untuk anakku ya Allah, agar anakku sholat. Bahkan dia bilang sama anaknya, nah aku berdoa setiap hari untukmu nak, aku bahkan sholat qiyamul lail untukmu nak. Itu diniatkan untuk anak, nggak masalah. Kesolehan bapak itu juga bisa berdampak Allah jagain kita punya anak. Ibu soleh itu bisa jadi dampak Allah jagain ibu punya anak.